Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Akhirnya kita dapat bocoran singkat Boruto manga chapter 18 To Blue Vortex, dimana di sini diperlihatkan jika ternyata rencana Shikamaru yang sudah dia buat semulus mungkin berjalan tidak semestinya. Bahkan kali ini tim 7 yang terdiri dari Konohamaru, Sarada, Mitsuki, ditambah dengan Yodo dan Araya, mereka sepertinya akan ada dalam bahaya besar. Seperti apa? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Cover chapter kali ini akan diisi oleh Matsuri yang merupakan ego Shinju atau Hito Shinju yang mengambil tubuh dari Moegi. Chapter dimulai dengan Sumire yang memasuki lab dan melihat Amado yang saat itu sedang dijepit oleh Kawaki. Sumire terkejut sambil berteriak nama Kawaki. Gara-gara teriakan Sumire ini, Kawaki pun mulai melonggarkan sedikit cengkramannya agar Amado bisa bernafas dan berbicara. Namun, Amado sudah mengantisipasi hal itu. Ketika dia punya waktu untuk bernafas, Amado langsung membuat kata sandi yang bisa mengaktifkan mode yang kemudian bisa membuat Kawaki tertidur. Ketika Kawaki tertidur, terlihat di situ Amado dan Sumire melakukan percakapan ringan. Jadi, memang Amado itu tidak serta-merta memberikan karma sintetis kepada Kawaki agar Kawaki bisa menggunakan kekuatan Ishiki. Tapi dia juga menanamkan beberapa kode rahasia yang hanya dia yang tahu saja, di mana itu kode bisa digunakan ketika dia merasa Kawaki mengancam keselamatan dirinya atau Kawaki tidak mengikuti keinginan utamanya untuk bangkitkan anaknya yang bernama Akebi. Nah, karena Kawaki sempat mengancam nyawa Amado, di mana dia mencengkram Amado agar Amado melepas limiter yang selama ini membuat Kawaki tidak bisa menggunakan kekuatan Ishiki secara sepenuhnya. Di sini Amado pun menggunakan kata-kata khusus yang bisa menonaktifkan Kawaki, sehingga ketika kata-kata itu diucapkan, Kawaki akan langsung tertidur. Apakah nantinya Kawaki akan dipaksa untuk menanamkan karma kepada Akebi? Nanti kita akan lihat lagi di bocoran selanjutnya atau versi lengkap. Nah, sekarang kita kembali ke Sunagakure bersama Sarada dan kawan-kawan. Di situ ada Ryu, Sarada, Mitsuki, di mana mereka sedang menuju ke tempat Yodo dan Araya. Sebenarnya rencana awal dari Shikamaru itu adalah memisahkan antara Matsuri dan Ryu. Ryu yang akan dibawa oleh Sarada dan kawan-kawan akan diserang secara bersamaan di tempat yang agak jauh, sehingga Matsuri tidak bisa membantu Ryu. Di sisi lain, Matsuri nantinya akan bertarung dulu dengan Konohamaru, lalu kemudian nanti Sarada dan Mitsuki akan membantu Konohamaru setelah mereka mengalahkan Ryu. Cara ini seolah-olah sudah berjalan sangat mulus dan Ryu dan Matsuri seperti tidak menyadari, tapi ternyata mereka berpura-pura. Ryu ternyata sudah menyadari jika Konoha mengincar dirinya, karena itu dia mengaktifkan kekuatan pasir besinya. Mimin yakin jika Jura sudah memberitahukan kepada Ryu dan Matsuri tentang rencana dari Shikamaru, entah mungkin bocor lewat mana. Tapi Mimin curiga segel Sumiato yang ada di leher dari Shikamaru itu sebenarnya masih ada, dan itu digunakan oleh Jura untuk menguping pembicaraan Shikamaru, sehingga dia bisa mengetahui apa yang direncanakan oleh Shikamaru dan yang lainnya. Itulah mengapa Jura pun membiarkan Ryu dan Matsuri untuk seolah-olah mengikuti rencana Shikamaru. Padahal ternyata mereka sudah menyadari. Jadi Matsuri dan Ryu berpura-pura baik dan mereka sudah tahu kalau para shinobi tersebut mengincar Togedama. Kembali lagi ke Konoha, di situ Kawaki terbangun di sebuah ruangan di mana ada Amado, Sumire dan tubuh Akebi. Mereka sepertinya melakukan perbicaraan panjang, mungkin tentang menanamkan karma. Tetapi Kawaki kelihatannya tidak mau memberikan karmanya kepada Akebi. Atau bisa jadi karmanya sendiri yang menolak untuk ditanamkan kepada Akebi. Karena faktanya, jika Jigen sendiri bahkan tidak bisa menemukan karma yang cocok dengan dirinya, sampai akhirnya dia bisa menemukan Kawaki. Jigen sudah melakukan banyak sekali eksperimen untuk menanamkan karma, tapi tidak ada yang berhasil, dan setiap anak yang dijadikan kelinci percobaannya, mereka semua mati. Kecuali Kawaki dan Kode. Nah, ini mungkin yang terjadi juga pada Akebi, di mana Akebi yang sejatinya Amado ingin dibangkitkan kembali dengan menggunakan karma Kawaki, tidak bisa menerima karma itu, karena karma hanya bisa kompatibel dengan Kawaki dan tidak bisa dengan mudah ditransfer ke tempat yang lain. Matsuri yang sebelumnya terlihat malu-malu di depan Konohamaru, ternyata dia kemudian memperlihatkan wajah aslinya. Dia langsung menyerang Konohamaru. Di sisi lain, Ryu mengeluarkan Togedamanya sebagai umpan. Togedamanya terlihat melayang di udara, sehingga Yodo langsung menyerbu ke arahnya karena dia menganggap jika Ryu sudah berhasil dikalahkan oleh Sarada dan juga Mitsuki. Padahal sebenarnya Ryu hanya memancing yang lainnya untuk berkumpul. Dan disitulah terlihat bagaimana Yodo berusaha meraih Togedama itu, tapi dia berhasil diperangkap oleh pasir
besi milik Ryu. Sarada pun mengeluarkan kunai dan bergegas menuju Yodo. Sepertinya Ryu sedang mengendalikan Yodo. Namun tiba-tiba ada tebasan pedang yang membuat pasir besi itu menghilang dari mereka. Ternyata itu adalah Araya. Dia menggunakan pedangnya. Jadi sepertinya Araya sudah mengetahui titik kelemahan dari teknik Shinki yang digunakan oleh Ryu saat ini, di mana dia menggunakan pedangnya yang akhirnya bisa menghilangkan efek pasir besi pada Yodo. Di akhir chapter diperlihatkan Araya dan Ryu sedang berbicara, dan mungkin saja di situ akan muncul pertarungan yang sangat besar antara Ryu dan Matsuri melawan Shinobi Konoha dan juga Sunagakure. Nah, ini adalah bocoran singkat yang nantinya mungkin kita akan lengkapi lagi setelah ada versi lengkap. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.